Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Drone elang hitam buatan Indonesia segera terbang. Perusahaan pertahanan, PT Dirgantara Indonesia telah mempersiapkan berbagai proyek berteknologi maju dalam rentang 3 tahun ke depan. Salah satunya Indonesia akan memiliki peluru kendali atau rudal, yang diproduksi di tanah air. Di akhir tahun 2021, PT DI bahkan sudah menargetkan akan melakukan terbang perdana sebuah pesawat udara nirawak drone jenis medium altitude. Tahun ini, PT DI masih terus melanjutkan 3 program strategis nasional. Drone elang hitam adalah salah satu jenis drone yang dikembangkan oleh Indonesia, terutama oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Drone ini dinamakan elang hitam karena warna bodinya yang dominan hitam. Drone ini memiliki banyak aplikasi, termasuk keperluan survei udara, pemetaan, pengawasan, dan keamanan. Berikut adalah beberapa fitur dan spesifikasi umum dari drone elang hitam. Desain ringan dan portabel, drone elang hitam dirancang untuk menjadi ringan dan portabel, memungkinkannya untuk dengan mudah diangkut dan dioperasikan di berbagai jenis medan. Teknologi penginderaan jarak jauh, dilengkapi dengan teknologi penginderaan jarak jauh yang canggih, drone elang hitam mampu mendeteksi objek dan aktivitas yang mencurigakan di udara atau di darat. Kamera canggih, salah satu fitur utama dari drone elang hitam adalah kemampuan kamera yang canggih. Kamera yang terpasang pada drone ini dapat mengambil gambar dan merekam video dalam resolusi tinggi, memungkinkan untuk pemetaan detail, survei udara, dan pemantauan. Sistem navigasi pintar, dilengkapi dengan sistem navigasi pintar, drone elang hitam dapat melakukan penerbangan otonom dengan kemampuan pemandu GPS yang akurat. Hal ini memungkinkan drone untuk melakukan misi tertentu dengan presisi yang tinggi tanpa perlu bantuan pilot secara terus-menerus. Daya tahan baterai yang lama, untuk mendukung penerbangan yang panjang dan misi yang berkelanjutan, drone elang hitam dilengkapi dengan baterai yang memiliki daya tahan yang cukup lama. Koneksi data yang aman, dalam operasinya, drone elang hitam menggunakan koneksi data yang aman dan terenkripsi, memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan disiarkan aman dari ancaman pengintaian atau penyalahgunaan. Pesawat jenis amfibi ini dapat menghubungkan antar pulau di Indonesia yang memiliki kondisi geografis kepulauan. Selain memangkas keberadaan pembangunan infrastruktur landasan udara atau bandara, pesawat N219A juga diyakini akan mempercepat pengembangan sektor pariwisata nasional. Karena bisa landing di kawasan pantai pulau wisata yang dituju wisatawan. Drone buatan Indonesia mengangkasa tahun ini. Khusus mengenai pesawat nirawak buatan Indonesia, PT DI memberikan nama untuk proyeknya ini sebagai pesawat udara nirawak PUNA elang hitam. Drone ini dirancang mampu beroperasi secara otomatis dan memiliki daya tahan terbang 24 jam. Pengembangan drone elang hitam dilakukan bersama dalam konsorsium nasional yang melibatkan PT DI sebagai lead integrator, PT Land Industri, LAPAN, Balitbang Kemhan RI, Dislitbang AU, Potan Kemhan RI, BPPT dan ITB. Penguasaan teknologi PUNA elang hitam nantinya dapat menjadi sarana bagi kemajuan teknologi pertahanan nasional yang secara bertahap dapat membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata alutsista bagi TNI. Kedepan, diharapkan PT DI bisa menghasilkan produk drone kombatan yang dapat diterima TNI AU sesuai persyaratan operasi dan spesifikasi teknis. Siapkan rudal di 2024. Sementara terkait program rudal nasional, PT DI akan mengembangkannya bersama dengan PT Land Industri, PT Pindad dan PT Mulatama. Pengembangan rudal ini juga dilakukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Elvin mengatakan, untuk pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, sertifikasi rudal nasional diharapkan bisa diperoleh pada tahun 2024. Siap hadapi drone China, Indonesia akhir-akhir ini gencar memodernisasi alat utama sistem senjata alutsista. Ini agar Indonesia lebih siap ketika terlibat ketegangan, seperti dengan China yang belakangan terjadi di Laut Natuna. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah mengembangkan drone kombatan berjenis medium sejak 2015. Drone atau pesawat udara nirawak PUNA tersebut diberi julukan elang hitam.
Saat ini BPPT mengembangkan dua drone kombatan yaitu EH-4 dan EH-5. Menurut laman BPPT, PUNA MEL kombatan elang hitam EH-4 dan EH-5 memiliki kemampuan yang sama dengan drone CH-4 Rainbow buatan China. Kepala BPPT Hamam Riza mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui percepatan program pengembangan PUNA MEL kombatan elang hitam. Tahun 2020 ini harus sudah bisa diuji terbang, dan tahun 2021 sudah mendapat sertifikat untuk diproduksi massal. Riza mengatakan langkah percepatan pengembangan drone buatan lokal ini bukan untuk mendapatkan PUNA MEL dengan spek kombatan atau Unmanned Combat Area. Diperlukan percepatan agar PUNA MEL kombatan tersertifikasi, dapat digeber untuk siap terbang pada tahun 2022. Adanya isu seperti kedaulatan di Laut Natuna yang makin mendorong Indonesia menyelesaikan misi pembuatan pesawat PUNA kombatan ini. Riza menambahkan dengan percepatan pengembangan ini, maka Indonesia akan memiliki 5 PUNA MEL karya anak bangsa pada 2022 yang kemampuannya tidak kalah dari drone CH-4 dan CH-5 buatan China. Drone elang hitam mampu terbang selama 30 jam. Pesawat tanpa awak elang hitam didesain secanggih mungkin agar bisa membantu mengawasi keamanan dari udara. Drone kombatan elang hitam mampu terbang selama 30 jam. Elang hitam mampu take off dan landing di landasan pendek sekitar 700 meter. Selain itu elang hitam mampu terbang di ketinggian 20.000 feet dengan kecepatan maksimum 235 km per jam. Yang membuat elang hitam cukup mematikan adalah kemampuannya yang bisa terbang selama 30 jam. Drone elang hitam ini akan menjadi semacam CCTV di langit Nusantara, guna menjaga kedaulatan. Khususnya terkait pengawasan baik di wilayah darat maupun laut, melalui pantauan udara. Drone elang hitam yang multifungsi. PUNA MEL kombatan elang hitam dikembangkan sebagai drone yang multifungsi. Selain militer, drone kombatan elang hitam memiliki fungsi pengintaian. Artinya, elang hitam bisa digunakan untuk misi intel atau spionase, pengawasan, mengakuisisi target, serta mengenali targetnya. Jadi drone elang hitam juga dilengkapi fungsi ISTAR, yaitu Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance, dan sistem persenjataan. Drone elang hitam memiliki potensi besar dalam berbagai aplikasi, termasuk pemantauan lingkungan, keamanan perbatasan, pemetaan wilayah terpencil, dan pemantauan kebakaran hutan. Dengan teknologi yang terus berkembang, drone elang hitam terus menjadi alat yang sangat berguna dalam mendukung berbagai kegiatan survei, pemetaan, dan pengawasan di Indonesia. Terkait pengembangan dan penggunaan drone elang hitam, ada beberapa aspek yang juga perlu diperhatikan. Drone elang hitam dapat digunakan dalam berbagai skenario keamanan dan pengawasan, seperti pemantauan perbatasan, pemantauan lalu lintas, pengawasan kegiatan ilegal seperti perburuan liar, dan penegakan hukum. Dengan kemampuan kamera canggih dan sistem navigasi yang handal, drone ini dapat membantu pihak berwenang untuk mendeteksi dan menanggapi situasi darurat atau kejadian yang memerlukan respons cepat. Dalam sektor pertanian, drone elang hitam dapat digunakan untuk pemantauan tanaman, pemetaan lahan pertanian, dan pengawasan irigasi. Hal ini memungkinkan petani untuk mengidentifikasi masalah tanaman secara dini, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Selain itu, drone ini juga dapat digunakan untuk pemantauan lingkungan seperti pemantauan polusi udara dan pencemaran lingkungan. Dalam situasi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau letusan gunung berapi, drone elang hitam dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan. Dengan kemampuan untuk mencapai area yang sulit dijangkau dan memberikan pandangan dari udara, drone ini dapat membantu tim penyelamat dalam mencari korban, mengevaluasi kerusakan infrastruktur, dan merencanakan operasi penyelamatan dengan lebih efektif. Pengembangan terus-menerus dalam teknologi drone, termasuk sensor yang lebih canggih, sistem navigasi yang lebih presisi, dan baterai yang lebih efisien, akan terus meningkatkan kemampuan dan kinerja drone elang hitam. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta juga akan menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan dan penerapan drone ini dalam berbagai bidang. Dengan demikian, drone elang hitam tidak hanya merupakan alat yang efektif dalam survei dan pemetaan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari keamanan dan lingkungan hingga pertanian dan penyelamatan bencana. Dengan penggunaan yang bijaksana dan pengembangan yang terus-menerus,
drone ini dapat menjadi salah satu teknologi yang sangat berharga dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Keinginan Indonesia tidak hanya membuat drone yang mampu melumpuhkan target di darat dan laut, tapi juga yang ada di udara. Karena itu BPPT ingin mengembangkan PUNA yang bisa menghancurkan drone milik musuh. Artinya Indonesia butuh drone anti-drone. Kita juga perlu mulai memikirkan pengembangan sistem pertahanan atau alutsista anti-drone. Hal ini seperti yang sudah dilakukan Turki, sistem pertahanan anti-drone-nya terus dikembangkan. Tak hanya itu, BPPT juga mulai memikirkan untuk mengembangkan drone yang dilengkapi laser. Kami sudah mulai melakukan clearing atau penguasaan teknologi untuk sistem tersebut. Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk privasi dan keamanan data. Penggunaan drone untuk pengawasan dan pemantauan dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi individu jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan drone dilakukan dengan memperhatikan hak privasi individu. Selain itu, aspek keamanan data juga menjadi perhatian penting. Data yang dikumpulkan oleh drone, terutama dalam konteks keamanan nasional atau bisnis, harus dijamin keamanannya dari ancaman cyber dan penggunaan yang tidak sah. Menerapkan protokol keamanan yang ketat dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data merupakan langkah kunci dalam mengatasi tantangan ini. Untuk mendukung penggunaan drone elang hitam secara luas, diperlukan investasi dalam infrastruktur yang memadai, termasuk fasilitas peluncuran dan pendaratan, jaringan komunikasi, dan pusat kontrol operasional. Selain itu, dukungan teknis dan logistik yang memadai juga penting untuk memastikan bahwa drone dapat dioperasikan secara optimal dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.